Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najul Nazifa dari kelas 10 MIPA 4 nomor presensi 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian mengenai pengaruh tekanan banyaknya tugas dalam belajar daring terhadap kesehatan mental dan fisik siswa. Bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang. Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial telah menimbulkan rasa takut dan kecemasan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial yang dilaksanakan di bidang pendidikan dengan adanya pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menimbulkan berbagai polemik bagi para siswa dan orang tua siswa. Dengan kebijakan tersebut, siswa mengalami perubahan drastis terkait dengan aktivitas normal di sekolah. Sejatinya, aktivitas di sekolah adalah sarana untuk belajar dan bermain bagi anak dan remaja. Jadi, sejak pemberlakuan pembatasan, beragam aktivitas tersebut harus dilakukan di rumah bersama anggota keluarga dan orang tua mereka. Hilangnya waktu bermain dan belajar bersama dengan teman di sekolah, terbatasnya kesempatan untuk berkunjung ke area bermain, ataupun pengalaman menyaksikan secara langsung merupakan dampak COVID-19 terhadap fisik dan mental anak remaja. Belum lagi tugas yang sangat banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Keterbatasan bimbingan guru dalam menerangkan pelajaran juga menambah beban siswa. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian pengaruh tekanan banyaknya tugas dalam belajar daring terhadap kesehatan mental dan fisik siswa. Studi kasus ini dilakukan terhadap siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 8 Malang. Rumusan masalah. Yang pertama, adakah hubungan antara tugas yang diberikan sekaligus dengan kekuatan fisik dan mental siswa? Yang kedua, apakah pemberian tugas yang banyak efektif dalam pembelajaran daring? Tujuan dan manfaat. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan beban tugas dengan kekuatan fisik dan mental siswa. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan pemberian tugas yang banyak dalam pembelajaran daring. Manfaat. Manfaat teoritis. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang tekanan banyaknya tugas dalam belajar daring terhadap kesehatan mental dan fisik siswa yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang. Manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan evaluasi bagi guru atau pihak yang terkait dalam pembelajaran daring di SMA Negeri 8 Malang. Bab 2. Landasan teori. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga bisa diartikan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, atau orang perorangan dengan kelompok manusia. Kesehatan mental dan fisik. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan fisik adalah keadaan baik, artinya bebas dari sakit, seluruh badan serta bagian-bagiannya. Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif, sebagai bagian yang utuh dan kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia. Bab 3. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIPA 4, 10 MIPA dalam SMA Negeri 8 Malang. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner kesehatan fisik dan mental dalam belajar. Kuesioner ini berisi identitas subjek dan disusun berdasarkan aspek-aspek kesehatan mental dari Mary Jaouda. Selain dari aspek kesehatan mental, peneliti akan menyertakan kuesioner yang berisi aspek kondisi fisik responden akibat tidak sehatnya mental atau gangguan stres. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang.
Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Maret 2021. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. Siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak dipakai semuanya mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti. Oleh karena itu dipergunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. Sampel. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik sampling ini dipandang peneliti dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner kesehatan fisik dan mental dan belajar. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan dalam penelitian dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas tinggi mungkin. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi 2, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik dan deskriptif. A. Tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. 1. Modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. 2. Median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Yang ketiga, min adalah rata-rata skor dari data yang ada. Bab 4 atau hasil penelitian. Pengaruh tekanan banyaknya tugas dalam belajar daring terhadap kesehatan mental dan fisik siswa. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah. Pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System atau LMS, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya. Berikut diagram pengaruh banyaknya tugas terhadap kesehatan mental dan fisik siswa. Dari data yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa tekanan tugas dalam belajar daring terhadap kesehatan mental dan fisik siswa tergolong tinggi. Karena dalam pengumpulan data, ditemukan yaitu 50% responden merasa banyaknya tugas berpengaruh pada kesehatan mental dan fisik mereka. Kesehatan mental dan fisik. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan fisik adalah keadaan baik, artinya bebas dari sakit, seluruh badan serta bagian-bagiannya. Sementara kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif. Bab 5 atau kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tekanan Banyaknya Tugas dalam Belajar Daring terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Siswa, dapat disimpulkan bahwa tekanan tugas dalam belajar daring terhadap kesehatan mental dan fisik siswa tergolong tinggi. Dalam pengumpulan data, ditemukan 50% responden merasa banyaknya tugas berpengaruh pada kesehatan mental dan fisik mereka.
Sebanyak 30% responden merasa banyaknya tugas berpengaruh sedang terhadap kesehatan mental dan fisik mereka. Sementara 20% responden lainnya merasa pengaruh tugas terhadap kesehatan mereka cenderung kecil. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian simetris. Karena dalam variabel simetris terdapat hubungan antara dua variabel, tetapi variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi variabel lainnya. Kesehatan mental dan fisik siswa tidak hanya disebabkan dari banyaknya tugas dalam pembelajaran daring, melainkan terdapat faktor-faktor lain dari luar. Saran, berdasarkan pernyataan yang saya ajukan, apakah Anda merasa khawatir dengan nilai akademik Anda? Sebanyak 70% responden menjawab ya, dan 30% responden menjawab kadang. Hal ini berarti mereka juga memikirkan bagaimana menyelesaikan seluruh tugas agar nilai akademik mereka tidak turun atau tetap stabil. Apabila tugas yang diberikan cenderung berlebih, maka dapat menyebabkan stres atau bahkan sakit karena kelelahan. Walaupun di masa pandemi, sekolah dilakukan dari rumah, tugas yang berlebihan juga dapat menyebabkan stres. Jadi saran saya, jika bisa, guru mengurangi tugas yang diberikan karena dalam 1 minggu kami bisa mendapatkan 8-14 tugas. Berikut lampiran tabel skala Likert yang terdiri dari 10 pertanyaan. Setelah itu ada tabel hasil Google Form dari responden. Dan yang terakhir terdapat hasil coding penelitian. Berikut daftar pustaka yang saya susun berdasarkan hasil penelitian saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.